dalam satu kegiatan dan tujuan yang sangat mulia, yaitu hadir di majelis ilmu yang pada kesempatan minggu di bulan September ini kita baru buka kembali sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah pada Jumat kali ini ya kita bisa berkumpul kembali dalam situasi kondisi mudah-mudahan yang lebih baik dan lebih aman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat ini, Allah cepat angkat yang namanya ya virus COVID-19 ya. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara normal. Kalau saat ini saya pakai masker, ini prokes namanya. Ya, jadi nggak apa-apa Bu ya. Ya, karena memang kata Pak RT-nya, kata Pak RW-nya, ya kita harus jaga prokes. Ya, kita jalankan prokes ini diantaranya, yuk kita jaga jarak, kemudian pakai masker. Nah, Ibu alhamdulillah ya udah jaga jarak walaupun 2 cm jaraknya. Tapi jaga jarak juga, ya sama udah. Ya, kemudian kita pakai masker. Ya, kalau yang pengap dibuka aja dulu nggak apa-apa. Ntar kalau udah ini pakai lagi. Emang saya juga terus terang nih pengap banget nih begini. Ya, tapi biarin dah. Ya, tapi ibu-ibu kalau seandainya ya agak pengap buka. Ntar enakan dikit pakai lagi. Pesan saya satu, kalau minum buka maskernya. Ya, kalau mau minum buka maskernya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya dengan semakin banyak kita membaca selawat kepada beliau, insya Allah segala urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas ibu-ibu tadi memulai acara ini ya di samping dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir dan lain-lain sebagainya, tapi tidak dilupakan membaca sebagian kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan ini kalau tempat kita awali dengan membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan urusan-urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa kita, hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul dan dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat jamaah sekalian, pada kesempatan ya siang hari ini saya akan membawakan satu ayat dalam Al-Qur'an. Ya, pendek ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala bilang, wa qul rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ayat ini Ibu menjelaskan ya secara globalnya bahwa rumah tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan pokok buat kita. Jadi kita perlu punya rumah. Kita perlu punya tempat tinggal. Kenapa? Karena di dalam rumah tersebut tempat kita istirahat, tempat kita berkumpul dengan keluarga, tempat kita ya memberikan perhatian-perhatian kepada keluarga kita. Sehingga kita sebagai manusia berharap semoga kita memiliki tempat tinggal, memiliki yang namanya ya rumah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka. Ya Allah, berikanlah kepada saya satu tempat, satu rumah yang penuh dengan keberkahan. Jadi artinya bukan sekedar tempat aja,
Bukan sekedar rumah saja. Tapi Allah bilang munzalam mubaraka. Rumah tapi rumah yang berkah. Berkah itu artinya apa? Jadi di rumah itu mudah-mudahan selalu Allah kasih kebaikan-kebaikan. Makanya kita berharap ya rumah-rumah kita ini, baik itu rumahnya besar, rumahnya kecil, ya minimalis dan lain-lain sebagainya, ya pokoknya yang jelas itu adalah rumah kita, sehingga kita jadikan baiti jannati. Rumah saya itu adalah laksana surga buat saya. Ya, jadi kita walaupun ngelihat rumah orang mewah besar, tetap kita enggak betah. Kita betahnya di mana? Ya, itu yang saya maksud. Di rumah kita. Rumah kita walaupun sederhana, apa adanya, tapi inilah rumah saya. Saya jadikan baiti jannati. Rumah saya bagaikan sorga buat saya. Tuh, jangan malah kita kagak betah di rumah kita sendiri. Ya, tetapi kita usahakan bagaimana rumah kita jadikan sebagai ya sorga buat kita. Jadi bagaimana ibu saudara supaya rumah kita penuh dengan keberkahan? Nah, tentunya ada beberapa ya usaha yang harus kita laksanakan. Ya, bagaimana supaya rumah kita penuh dengan nilai-nilai keberkahan? Ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Yang pertama, supaya rumah kita ini berkah, ya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la tattakhizu buyutakum kubura. Artinya, jangan sekali-kali kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Bagaimana kuburan? Sepi, sunyi. Sekedar buat tidur doang. Rumah jangan dijadikan sekedar untuk istirahat, tidur, istirahat, tidur. Jangan. Ya. Jadi jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Ya, artinya begini ibu. Jadi kita supaya rumah kita berkah, supaya rumah kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan, ya itu minimal. Ayo kita jadikan rumah kita juga tempat sujud kepada Allah. Jadikan rumah kita juga tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tidur, kita berkumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan ya anak, istri, suami, namun jadikan rumah juga sebagai tempat ibadah, tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita sholat, kita buatkan rumah kita itu ya tempat sholat juga, ada ruang buat sholat. Atau minimal kalau kita nggak buatkan secara khusus, silahkan. Ibu kadang-kadang sholat di kamar, kadang-kadang di ruang tamu, nggak apa-apa. Itu berarti nanti tempat-tempat tersebut yang ibu jadikan sebagai tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tempat itu menjadi berkah. Kalau orang laki beda dengan ibu. Kalau orang laki dianjurkan sholat wajib itu di mana? Di masjid, di musola. Ya, artinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun dia diperintahkan untuk sholat di masjid, sholat di musola, namun saat-saat sholat sunnah itu kalau bisa laksanakan di rumah. Sehingga nanti rumah itu akan memunculkan nilai-nilai keberkahan. Kenapa? Dijadikan juga tempat sujud. Nah kalau ibu juga begitu, perbanyak sholat di dalam rumah. Di samping sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah perbanyak juga dengan sholat sunnah. Contohnya qiyamul lail. Itu qiyamul lail harus kita laksanakan. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya, walaupun cuma 2 rakaat. Sebab kan orang kalau belum terbiasa bangun malam itu susah.
Ada yang bilang, bin Ustaz, saya daripada suruh bangun malam, dengan saya mau dibagi duit dah. Gitu. Iya. Jadi bangun malam qiyamul lail untuk orang-orang tertentu sulit, susah. Tapi kita harus bisa belajar. Ya, jadi qiyamul lail itu penting sekali. Dengan kita sholat minimal 2 rakaat, mudah-mudahan nanti rumah kita menjadi berkah. Allah kan bilang tuh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, biasanya kita kalau tidur ya kan berselimut, apalagi di ruang AC. Ya. Jadi artinya kita itu kalau malam enak tidur nyenyak, tapi ingat qumil laila. Qumil laila. Apa artinya qumil laila? Bangun di waktu malam. Qumil laila. Sekalipun sebentar, walaupun gak lama. Ya, untuk sholat 2 rakaat, ya itu nggak apa-apa, udah termasuk bagus sebagai tahap pembelajaran buat kita. Itu qumil laila illa qalila, walaupun sebentar. Ya, nah ini nih, ya jadi artinya rumah jangan hanya dijadikan tempat tidur saja. Rumah jangan dijadikan tempat kita istirahat dan santai saja, tapi jadikan rumah kita juga untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping sholat-sholat wajib, tapi sholat sunnah berikan, tempatkan di rumah kita. Sholat duha, nah itu juga harus kita biasakan di rumah kita. Sehingga nanti beda tuh ibu. Rumah yang biasanya dijadikan tempat sujud kepada Allah, kita rajin ibadah, lebih nyaman. Makanya kadang-kadang orang kalau datang, ya ini kok rumah enak bener. Padahal biasa-biasa aja rumahnya. Ya, nah seperti itu. Jadi inilah kenapa? Karena sering digunakan untuk ibadah di tempat tersebut. Ya apalagi rumah sekarang kan banyak yang ya ada AC-nya, ruangan yang begitu indah, tapi beda kalau rumah itu tidak dijadikan untuk ibadah. Tapi kalau rumah yang dijadikan ibadah, insya Allah. Nah ini yang kata Nabi, la tattahizu ya buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Lihat kuburan dulu. Ya, sepi nggak kira-kira? Sepi, sunyi. Ya, nggak rame. Nah rumah kita jangan seperti kuburan. Ini rumah seperti kuburan. Nah jangan seperti itu. Ya, jadi ayo kita mulain. Ya banyak ibadah, khususnya sholat. Sebab sholat ini adalah hal yang sangat penting. Ya as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau sholat kita udah baik ibu-ibu, insya Allah ya itu yang lainnya aman udah. Jadi kalau nanti kita meninggal dunia, ditanya pertama apa? Sholat. Kalau sholat kita udah benar, udah yang lainnya benar semuanya. Sempurna semuanya. Nah makanya inilah yang harus diperbaiki. Sholat wajib itu gak bisa ditawar-tawar. Tapi ya setelah sholat wajib ada lagi tambahannya. Sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah. Ini harus kita kerjakan. Ya, kecuali sholat subuh, sholat asar, nggak ada ba'diyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Subuh nggak ada ba'diyahnya, asar nggak ada ba'diyahnya. Nah untuk yang lainnya silahkan, ada qobliyah, ada ba'diyah, kita ya laksanakan, dan itu termasuk hal yang terbaik buat kita. Yang kedua, bagaimana supaya rumah kita penuh dengan nilai-nilai keberkahan? Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau pengen rumah kita indah, rumah kita berkah, maka salah satu usaha kita sebagai sahibul bait, pemilik rumahnya, banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kalau ada yang bilang, ya Ustaz saya belum bisa baca Al-Quran sehari 1 juz, gak apa-apa, kurangin.
Tapi kalau yang udah mampu 1 hari 1 juz itu alhamdulillah. Kira-kira di sini ada nggak yang udah membiasakan, mendawamkan setiap hari baca 1 juz? Wah, sudah semuanya tuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau memang kita belum bisa membaca Al-Quran 1 juz, minimal ya 1 surah. Kalau 1 surah nggak bisa, minimal 1 ainan. 1 ainan nggak bisa, minimal 1 baris. 1 baris kita baca. Atau 1 ayat kita baca. Itu begitu. Ya, insya Allah dah nanti rumah kita menjadi ya indah, menjadi berkah dengan sebab kita baca Al-Quran. Makanya dulu orang-orang tua kita dan bahkan ibu-ibu nih semuanya, saya yakin benar kalau habis sholat maghrib ke isya, ya kan kita tuh waktu yang sangat istimewa tuh, nggak ngapa-ngapain antara maghrib dan isya, itu isi dengan baca Al-Quran. Kira-kira ibu kalau habis maghrib isya ngapain bu? Baca Quran gak bu? Tuh itu bagus. Jangan malah ngelihat sinetron, ya, nonton sinetron di depan TV. Habis maghrib, habis isya, jangan nonton televisi. Itu matiin aja, matiin. Ya. Kalau anaknya nangis gimana? Matiin. Matiin benar. TV-nya, ya bukan anaknya. Ya. Ustaz, saya kalau habis maghrib sampai isya, ya itu alhamdulillah saya matiin televisi. Tapi cucu saya nangis, Ustaz bagaimana? Matiin. Ya, apanya matiin? TV-nya matiin. Tuh, pokoknya antara maghrib dengan isya, kalau bisa udah kita kasih tahu tuh keluarga kita, nah, yuk kita baca Quran. Udah begitu. Ustaz sekarang nggak nonton televisi, megang HP. Ya sama aja. Ini nih termasuk masalah kadang-kadang agak bahaya juga. Kita nggak nonton TV, ngeliat HP terus, baca WA kagak rapi-rapi. Ya, ntar ngeliat lagi FB, ntar ngeliat lagi YouTube, ntar ngeliat lagi yang lain-lain. Ya, nah kalau habis maghrib ini juga sama. Udah, jangan dipegang dulu. Kadang-kadang ada orang udah kecanduan HP, anaknya nangis masih begini aja udah. Ya. Begitu terus. Ya Allah. Makanya jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi habis maghrib sampai habis isya ngapain? Yaitu kita siapkan untuk membaca Al-Quran. Baca Quran ibu. Yang ibu bisa baca apa? Ustaz saya nggak bisa baca Quran yang lain-lain, bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bismillah aja ulang-ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak yakin saya, ibu-ibu yakin pada pintar baca Qurannya. Ya makanya ada yang baca surah Yasin, ada yang baca surah Tabarok, baca surah apalagi Al-Waqi'ah dan lain-lain sebagainya. Bahkan memang itu salah satu keutamaan surah Tabarok, surah Al-Muluk, Tabarakallazi biyadil mulku. Itu kalau kita biasa baca tiap malam, suatu saat nanti kalau kita meninggal dunia, maka surah Al-Muluk akan membela kepada kita. Ya bu ya, itu kalau kita baca surah Al-Muluk, nanti kalau kita meninggal dunia, malaikat Munkar Nakir mau nanyain kita tuh. Ya, nanti surah Al-Muluk akan bangun dia. Menjelma seperti manusia. Dibilang begini, wahai malaikat Munkar Nakir, jangan kau siksa orang ini, jangan kau tanya orang ini. Ya kenapa? Karena di dalam hatinya orang ini ada surah Al-Muluk. Jadi dia begitu cinta sama surah Al-Muluk sehingga hatinya itu kelihatan ada surah Al-Muluk. Dan Al-Muluk itu akan membela dia mati-matian. Yang tadinya orang ini mau disiksa, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena ada surah Al-Muluk. Malaikat Munkar Nakir mau menyiksa juga. Kata ya surah Al-Muluk nggak bisa. Kalau kamu menyiksa orang ini, sama aja kamu memukul saya dan menyiksa saya. Kenapa? Karena di dalam hati orang ini ada surah Al-Muluk. Saya adalah surah Al-Muluk. Saya adalah kalam Allah.
Kalau kamu siksa saya, berarti sama aja kamu menyiksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat munkar nakir kagak berani. Ya, malaikat munkar nakir gak berani untuk menyiksa orang tersebut. Tuh, makanya ayo rajinin baca surah Al-Mulk tiap malam. Ya, kalau kagak mau ditanya sama malaikat munkar nakir nanti dalam kubur. Ya, tuh pokoknya surah Al-Mulk akan membela kita. Ya, jadikan ya istiqomah konsekuen terus-menerus baca sampai akhir hayat kita. Nah ini, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita ya sudah usia seperti ini tapi enggak sempatnya baca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Malu kita. Ya, sebab nanti Al-Quran itu menjadi imam kita. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga ya kalau kita enggak pernah membaca Al-Quran, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu yang Allah berikan satu hari satu malam itu 24 jam. Ya Allah, 24 jam itu kan lama. Baca Quran palingannya berapa lama sih? Ya 15 menit, 10 menit udah cakep bener. Ya, tapi jangan sampai 10 menit saja kita nggak buatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tuh, makanya tadi kalau rumah pengen berkah, ayo kita hiasi rumah kita dengan selalu membaca Al-Quran. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ikra'ul Qur'ana fi buyutikum. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain bilang lagi, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyak baca Al-Quran di rumah kamu. Tuh, jadi kata Nabi bukan sekali perbanyak. Kalau habis Isya ntar baca Quran lagi, ya habis subuh ntar baca Quran lagi. Perbanyak. Sebab orang kalau mau masuk surga itu harus begitu, sibukkan diri kita dengan nilai-nilai ibadah. Ada orang pengen masuk surga tapi nggak mau sibuk, ya repot. Ya, kalau mau masuk surga sibukin dikit diri kita. Ya udah, kita jangan nonton televisi mulu, jangan ya kita ngobrol-ngobrol mulu, tapi buatkan waktu, sibukkan diri kita untuk cinta kepada Al-Quran. Sebab gini Bu, kita tuh ngelihat Al-Quran udah dapat ibadah. Ya, kita ngelihat Al-Quran udah ibadah. Kata Nabi, an-nazru ilal mushaf ibadah. Ngelihat kepada mushaf itu ibadah. Kira-kira ibu di rumah punya Al-Quran kan? Punya. Kali nggak punya, ya motornya punya 3, Al-Quran nggak punya. Ya jangan. Itu Bu, kita ngelihat Al-Quran aja, belum kita baca baru kita liatin aja, itu udah ibadah. Ya Allah, Al-Quran kita pandang, udah ibadah. Ada surah Yasin kita belum baca, kita pandang huruf-hurufnya, udah ibadah. Nah itu namanya an-nazru ya ilal mushaf ibadah. Jadi melihat kepada mushaf Al-Quran udah nilai ibadah. Nanti kita baca, ya Allah itu indah sekali. Ya, makanya kata Nabi, aksiru fi buyutikum min tilawatil Quran. Perbanyak di rumah kamu itu untuk membaca Al-Quran. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, maka sesungguhnya rumah yang di situ tidak dibacakan Al-Qur'an. Jadi kalau ada rumah tapi penghuni rumahnya ya sahibul baitnya enggak pernah baca Al-Qur'an di rumah tersebut, yaqilu khairuhu, maka nilai-nilai kebaikan akan sangat kecil sekali. Wa yaksuru syarruhu, yang banyak nilai-nilai kejahatannya. Wa yaqillu ala ahli, kata Nabi, itu membuat ya penghuni rumahnya menjadi sempit hatinya. Tuh, jadi kita terasa sumpek aja. Di rumah terasa sumpek aja udah kagak enak aja. Dikit-dikit mau marah-marah mulu. Ya, sumpek rasanya nih hidup. Kenapa? Karena di rumah enggak pernah membaca Al-Quran. Nah, coba dah kita baca Quran. Masya Allah, itu nanti hati kita jadi lapang. Enak beneran. Ya, nah ini ya.
Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya rumah kita penuh dengan nilai keberkahan? Ya, kata Rasulullah, kalau kita mau membangun rumah, mau beli tanah untuk kita buat rumah, tempat tinggal, cari di lingkungan yang memang masyarakatnya cinta ibadah. Di masyarakat ya yang cinta dengan ibadah. Nah, kalau kita ketemu di satu kampung yang memang kampung itu cinta sama ibadah, ya rajin ibadahnya. Nah, di situ kalau ada rumah atau ada bangunan kita mau beli, silahkan kita beli tuh rumah, bangunan rumah tersebut, atau kebun kita beli tuh kebun tersebut, kita bangun rumah di situ. Insya Allah nanti rumah tersebut penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Makanya ibu yang udah punya rumah di kampung baru jangan dijual, Bu. Ya, jangan diapain? Jangan dijual, sayang-sayang. Emang apa? Tinggal di kampung baru enak nggak? Enak. Banyak rumah ibadah, masjid ada, musola ada, warganya juga ya rajin ibadah. Kita kalau tinggal di kampung baru, insya Allah nanti jadi ikut-ikut jadi rajin ibadah. Ada orang ya pas tinggal di kampung baru tadinya nggak pernah ngaji, ya nggak pernah ngaji, nyampur kali ngaji. Sekarang tiap hari ngaji. Kenapa? Hari Senin ada pengajian, hari Selasa ada, hari Jumat ada. Terus tinggal mau milih. Temennya orang baik semua, tetangganya depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu orang-orang yang taat kepada ibadah. Akhirnya timbul ya keinginan, ya Allah saya pengen seperti itu. Tuh, makanya beruntung ya ibu-ibu yang sudah ada punya rumah di kampung baru, kawasan kita di sini, udah jangan dijual. Ya, walaupun ada yang mau beli mahal banget harganya, ya jangan dijual. Ntar ibu pindahnya kemana? Ke tempat-tempat yang jauh dari rumah Allah, dari masjid, dari musola. Warganya tiap pagi nggak ada yang kita lihat. Pagi berangkat, malam baru pulang. Pagi berangkat, malam baru pulang. Ya Allah, nggak kayak di kampung baru. Sana ada pengajian, sini ada pengajian. Nah, akhirnya nggak betah, dijual lagi. Ya, mau beli lagi di kampung baru, udah nggak ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi pertahankan dah kalau bisa ibu-ibu. Ya, jadi kita ya punya rumah di lingkungan yang baik, itu ciri rumah itu penuh dengan nilai keberkahan. Sebab ya orang tuh kan selalu dilihat ya bagaimana temennya. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara kita ingin menilai seseorang? Apakah orang itu baik atau orang itu tidak baik? Kita nggak bisa langsung menilai orang tersebut katanya. Gampang caranya bagaimana? Lihat aja temennya. Dia bergaul sama siapa? Temannya siapa? Nah, kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, temannya orang-orang baik, insya Allah dia masuk juga kategori orang baik. Itu begitu. Makanya ibu, ya kalau punya teman orang baik, udah pasti orang nilai ibu baik. Jadi nggak nilai ibunya, dilihat temannya. Kalau temannya orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang solihah, mudah-mudahan orang tersebut menjadi orang yang baik. Tuh, makanya kita disuruh mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang solihah. Walaupun kita belum bisa menjadi orang yang solih, walaupun kita belum bisa menjadi orang yang solihah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk cinta dengan orang-orang yang solih, cinta dengan orang-orang yang solihah. Mudah-mudahan kalau kita cinta dengan orang-orang baik, nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Tuh, kan kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya. Tuh, makanya kalau kita cinta dengan orang baik, insya Allah nanti akan kumpul sama-sama dengan mereka. Ya, kalau kita cinta sama orang-orang tidak baik, ya kumpulnya sama mereka juga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini teman ini penting sekali, lingkungan penting sekali. Ya, sehingga sampai-sampai dalam hadis begini Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan bersih,
dalam keadaan suci itu anak, enggak punya dosa. Tuh, jadi anak ketika lahir enggak ada dosanya sama sekali. Bersih bagaikan kertas putih yang belum ditulis dengan warna tinta apapun juga. Nah, kemudian baru kata Rasulullah, fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka nanti tergantung orang tuanya. Orang tuanya bisa membentuk ya dan mencetak anak ini bisa menjadi orang Yahudi, bisa menjadi orang Nasrani, bisa juga menjadikan orang ini menjadi orang Majusi. Tuh. Jadi tergantung lingkungan, keluarga apalagi. Ya, anak kita nih kita mau cetak bagaimana? Apakah terus bersih suci, ya agamanya Islam, terus dia bisa pertahankan, tergantung daripada orang tua, tergantung daripada lingkungan. Atau misalnya mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani atau Majusi, itu tergantung ya lingkungan yang membentuknya. Nah, makanya kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, aman kita, ya. Bukan kita saja, keluarga kita, anak-anak kita bergaulnya aman. Ya, kenapa? Karena berada di lingkungan yang sangat baik. Nah, sekarang kalau udah lingkungannya baik tapi dia kagak mau ikut baik, ini udah kebangetan. Tiap hari ya dia berada di lingkungan yang baik tapi belum juga baik. Nah, ini tanya, kesalahan apa yang kita perbuat? Biasanya orang kan kalau udah berada di lingkungan yang baik, itu dia mudah-mudahan menjadi baik. Tapi ini udah di lingkungan yang baik, tiap hari diajakin ngaji, bilangnya entar dah, ya ngaji yuk, lu duluan dah, lah duluan mulu, ya sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai meninggal dunia, ya Allah, sampai meninggal dunia dia belum sempat ngaji, dia belum sempat ibadah, padahal temennya udah nyamper mulu, udah ngajakin mulu. Nah, ini namanya kesalahan di dalam pribadi kita sendiri. Ya, jadi kita harus benar-benar ya bisa melihat menilai, wah Allah, ini kita tinggal di lingkungan seperti ini, masa pantaskah kita nggak pernah nyampur-nyampur? Kan ada orang yang nggak pernah nyampur-nyampur sama sekali. Ya, ada pengajian dia nggak mau tahu. Ya, ada kegiatan-kegiatan diajak melakukan kebaikan-kebaikan, dia nggak mau tahu sama sekali. Nah, ini nanti akhirnya dia akan menyesal. Bagaimana kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik? Masya Allah, berat ibu. Kecuali kita seperti ikan bu, walaupun dia berada di dalam laut, kan air laut asin ya. Ya, ikan ada di laut, tapi ikan itu nggak akan asin. Mati tetap nggak akan asin, kecuali kalau diasinin. Ya, kalau ada ikan mati diasin baru ikan asin. Tapi sebelum diasinin dia nggak terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Nah, ini jadi kita seandainya berada di lingkungan yang tidak baik, diharapkan supaya jangan sampai kita ikut ya kepada yang tidak baik. Nah, sekarang kita bahagia, gembira. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang sangat baik. Makanya ini 3 ini nih ada pada ya rumah kita, ya supaya nanti rumah kita menjadi berkah. Satu apa ibu? Ya, jadikan rumah itu ya tempat sujud untuk ibadah. Jangan sampai rumah seperti kuburan. Yang kedua, yuk kita hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Karena kalau rumah yang sahibul baiknya sering kali membaca Al-Quran, mudah-mudahan rumah itu akan penuh dengan nilai keberkahan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, rumah kita itu berada di lingkungan yang baik, ya, berada dekat dengan rumah-rumah Allah, sehingga kita diingatkan terus. Kalau setiap waktu terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, kita udah dipanggil. Ntar dikit lagi asar, hayya 'alas shalah, kita diingetin lagi. Ntar dikit lagi maghrib, ya hayya 'alas shalah, salat maghrib kita. Isya begitu.
Subuh yang tadinya mestinya kita kesiangan karena dekat dengan masjid dengan musola, akhirnya nggak jadi kesiangan. Kenapa? Karena udah dibangunkan. Bahkan sebelum subuh jam 4 musola masjid sudah ramai suaranya. Ya. Benar nggak Bu? Itu keberuntungan orang yang rumahnya dekat dengan rumah-rumah Allah, masjid ataukah musola. Nah udah beruntung. Makanya kesimpulannya saya bilang, tolong ibu jangan dijual rumahnya, ya pertahankan terus. Kadang-kadang dijual, tinggal tempat yang jauh udah ngaji nggak sempet, ya ibadah nggak sempet, nah sayang. Ya, nah sehingga mudah-mudahan insya Allah rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan nilai keberkahan. Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Ya Allah, berikanlah kepada saya tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah saya kira ini kali Ibu yang dapat saya sampaikan, ya sehingga bisa kita simpulkan, ayo upayakan rumah kita menjadi rumah yang berkah, yang banyak nilai-nilai kebaikannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa ya menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang diberikan kemudahan untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya di awal daripada ya bulan September ini, bismillah kita udah buka ini pengajian. Mudah-mudahan Allah lindungin kita semuanya. Ya, mudah-mudahan niat kita baik, niat kita semuanya untuk ya kebaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir majelis ilmu, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan bahkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang namanya virus COVID-19 ini diangkat secara segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara normal seperti biasa lagi. Ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah